Anak soleh. Cerdas, hebat, berahlak, mulia. Wow, semangatnya luar biasa yang ada di studio. Bagaimana kabarnya yang ada di rumah? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Dan Karusel sangat berharap adik-adik soleh yang ada di rumah dan semua yang ada di rumah masing-masing senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan Karuslan dalam program Anak Saleh. Karuslan senantiasa dan selalu ditemani sama kakak yang paling ganteng dari Karuslan. Siapa yang kenal namanya? Siapa yang kenal? Sudah kenal? Namanya siapa? Wah, sudah dikenal. Luar biasa. Terkenal karena bacaannya. Yang salah. Terkenal karena bacaannya yang salah. Ya. Adik-adik soleh yang ada di rumah dan yang ada di studio, hari ini kita akan belajar banyak hal. Kita akan belajar tentang bacaan Quran, memperbaiki bacaan Quran, kemudian kita akan dengarkan ceramah-ceramah yang akan disampaikan oleh teman yang luar biasa. Dan teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa ya, saksikan sampai selesai kegiatan Anak Soleh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita mulai dengan apa ya biasanya? Berdoa. Berdoa. Siapa yang mau berdoa? Mana? Tangannya tidak dapat lihat ya. Oh, di situ. Namanya siapa? Nama saya Nindya. Nindia. Oh, panggilannya Nindi. Nindya. Oh, Nindia. Oke, Nindia. Teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di studio, marilah kita berdoa sebelum belajar. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bil qur'ani imaman. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat atau doa, pembelajaran kita pada kesempatan ini senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, kurang semangat. Bagaimana kabar hari ini? Wah, baru semangat. Sehingga Karuslan juga tambah semangat. Kita akan belajar berkaitan dengan hukum bacaan dalam Quran. Kemarin kita belajar hukum bacaan apa dulu Kak Habib? Idgham. Ya, idgham biguna atau bilaguna? Biguna. Idgham biguna. Ada berapa huruf yang kemarin kita pelajari ya? Ada 4. 2. Iya, idgham biguna itu ada 4 secara keseluruhan. Tapi yang kita pelajari kemarin baru 2. Ada huruf nun dan huruf waw. Hari ini huruf nun dan huruf waw kemarin? Mim. Oh, mim. Hari ini kita akan baca belajarnya adalah 2 huruf lagi. Karuslan ulang. Idgham biguna ya, idgham biguna. Biguna ya. Idgham biguna ya. Idgham artinya apa? Memasukkan, meleburkan, menyatukan. Kapan dia disebut dengan idgham biguna? Ketentuannya rumusnya diingat. Kalau rumusnya dilupa tidak bisa diingatin. Cara bacanya seperti apa?
rumusnya itu ada di sini. Ada di nun sukun dan tanwin. Ya, tanwin ini adalah huruf yang berbaris an, in, un. Huruf apa saja? Kalau barisnya an, in, un, kemudian ini namanya tanwin. Kemudian ada nun sukun. Kapan nun sukun dan tanwin ini disebut dengan idgham biguna? Ketika dia bertemu dengan huruf-huruf yang disebut dengan huruf idgham biguna ada 4. Kemarin yang kita pelajari adalah nun dan mim. Nun sama mim. Kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar yang keduanya lagi. Yakni huruf apa ya? Huruf apa ya Kak Habib? Wow. Nah, wow. Wow. Dan huruf ini huruf apa? Ya. Wa dan ya. Berarti ada berapa total huruf idgham biguna? 4. Ada ya, wa, ma, na. Atau dari sana. Na, nun, mim, waw, dan huruf ya. Berarti ketika ada huruf yang 4 ini didahului dengan nun, sukun, dan tanwin dipastikan namanya idgham biguna. Idgham biguna. Guna artinya mendengungkan, ya, mendengungkan atau ditahan bacaannya supaya ada dengungan. Ya. Contoh bacaannya ini kan kita titiknya di sini. Kalau yang ini sudah. Misalnya ada nun sukun bertemu dengan huruf waw. Ini. Mana hurufnya? Ini. Nun sukun kan? Bertemu dengan huruf waw. Namanya apa? Idgham biguna. Idgham biguna. Jadi rumusnya sekali lagi di sini. Nun sukun atau huruf yang berbaris tanwin. An, in, un. Ketika dia bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini, dipastikan namanya idgham biguna. Bagaimana cara memasukkannya? Bunyi dari nun sukun dan tanwin ini, bunyi dari nun sukun dan tanwin, ketika dia bertemu dari salah satu huruf yang 4 ini, nun, mim, waw, dan ya, maka bunyi dari nun sukun dan tanwin wajib dimasukkan atau dileburkan ke huruf ini. Itu yang namanya idgham. Kapan dia biguna? Ditekan, ditahan, didengungkan. Contoh di sini. Secara tulisan dibaca min wa. Kan tulisannya min waraihim, min waraihim. Tapi karena dia berlaku idgham, maka bunyi nun sukunnya dileburkan ke huruf waw. Miu. Terkesan hilang huruf nunnya. Lebur atau dimasukkan ke huruf waw. Miu. Tidak boleh lagi dibaca min wa. Tidak bisa. Miu. Miwa. Miu. Memasukkan itu yang namanya idgham. Kapan gunahnya? Miu. Itu tekanan itu, dengungan itu yang disebut dengan gun. Miu waraihim. Ada orang bacaannya idgham tapi tidak berlaku gunnah, salah bacaannya. Min waraihim. Tetap idgham berlaku, dapat idghamnya tapi tidak dapat gunnahnya. Apakah bacaannya benar? Salah. Maka dua-dua harus ada idgham, ada bigunnahnya. Min waraihim. Min waraihim. Min waraihim. Ditekan. Kalau hanya sekadar dibaca min waraihim, itu bacaannya salah. Paham kira-kira? Paham. Ada yang belum paham? Nah, contoh yang lain, kalau di surat An-Naba ini habban, tulisannya habban wa nabata. Kan? Habban wa nabata, wa nabata.
wa nabata. Tulisannya habban. Ini kan ada tanwin. Sama di sini. Karena dia bertemu dengan huruf waw, maka bunyi dari tanwin ini dileburkan ke huruf waw atau dimasukkan ke huruf waw. Habban wa nabata. Habban wa nabata. Tidak boleh dibaca habba wa nabata. Idghamnya dapat, gunnahnya tidak ada. Semestinya habban wa nabata. Baru dapat idgham bi gunnah. Paham? Paham. Oke. Coba baca sama-sama dari sini. Min waraihim habban wa nabata. Paham? Nah, Kak Ruslan baca, tentukan salah atau benar. Dengar baik-baik, tulisannya ada. Tulisannya ada, kemudian perhatikan pendengarannya. Perjelas. Kak Ruslan yang baca, kamu hanya bilang salah atau benar. Kalau salah, kenapa salah? Kalau benar, berarti tidak usah dikomentari. Tapi kalau salah, oh salah itu Kak Ruslan, ini dan seterusnya. Lihat, Kak Ruslan baca. Habban wa nabata. Benar salah? Salah. Kenapa salah? Karena tidak Nah, kenapa salah? Karena tidak didengungkan di mana? Di waw. Hah? Di waw. Oh, di waw ya. Habba wa nabata. Salah baca berarti. Kesalahan di mana? Tidak didengungkan. Nah, sekarang Kak Ruslan baca sesuai dengan dengungannya. Habban wa nabata. Gunnah ada? Salah benar? Salah. Kenapa salah? Tadinya salah karena tidak didengungkan. Sekarang Kak Ruslan dengungkan. Habban wa nabata. Salah tidak? Salah. Kenapa salah? Tidak dileburkan. Ada dengungnya sekarang. Tapi tidak dileburkan. Tapi tidak dileburkan. Habban wa nabata. Idghamnya apanya? Gunnahnya dapat, idghamnya tidak ada. Semestinya yang tepat habban wa nabata. Baru tepat. Idgham ada, gunnah tidak berlaku, salah. Min waraihim. Tetap ada gunnah, didengungkan. Tapi bacanya benar tidak. Kenapa? Karena nun sukunnya tidak diidghamkan, tidak dileburkan, tidak dimasukkan, tidak digabungkan. Makanya harus kedua-duanya antara idgham dengan bigunnah harus ada. Habban wa nabata min waraihim. Oke. Yang berikut ini huruf waw, sekarang huruf ya. Ada nun sukun ketemu dengan huruf ya. Contoh siapa yang bisa kasih contoh ini? Kak Abi bisa kasih contoh? Tidak bisa. Contoh misalnya man yu'minu. Man yu'minu. Man yu'minu. Man yu'minu. Awas, Kak Ruslan baca. Benar atau salah? Man yu'minu. Salah. Kenapa salah? Nah, ini berani bilang salah. Kenapa salah? Apa alasan salah? Man yu'minu. Kan ada idghamnya. Ya.
Ya? Tapi bigunnahnya tidak ada. Ih, Ulang. Tidak dilaburkan, Ustaz. oh iya, tidak dileburkan. Idghamnya tidak dapat. dapat. Gunnahnya ada, idghamnya tidak ada. Karena gitu. Iya. Man yu'minu, benar idghamnya bigunnahnya, tapi tidak ada idghamnya. Harus ada dua-dua antara idgham dan bigunnah. Supaya pas. Bagaimana caranya? Idgham dan bigunnah dapat. Mayyu'minu. Mayyu'minu. Atau dalam ayat yang lain. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sampai di sini ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Jelas? Sudah paham? Coba baca sama-sama. Bisa? Oke. Ada berapa huruf idgham bigunnah? Sebutkan. Mim, waw, ya. Sekali lagi. Berapa? Nun, mim, waw, dan ya. Ada berapa huruf idghamnya? Ada 4. Apa arti idgham? Siapa yang tahu apa arti idgham? Ayo, siapa? Apa dulu idghamnya? Idgham itu artinya apa? Memasukkan atau meleburkan, kan? Memasukkan atau meleburkan. Apa arti idgham? Apa arti gunnah? Mendengungkan. Oke. Bagaimana cara mendengungkan? Ya ditekan atau ditekan bacaannya. Miwara, itu namanya gunnah. Kemudian habbauwana, itu ditekan, itu yang namanya gunnah. Oke? Jangan ada bacaannya gunnah tapi tidak ada idghamnya. Itu salah. Karena dia berlaku idgham di gunnah ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini, dipastikan namanya idgham. Idgham di gunnah. Min waraihim habban wa nabata. Bisa? Mudah kan? Asyik belajarnya kan? Alhamdulillah. Tugas kita yang ada di rumah adalah mengulang. Begitu juga yang ada di studio, harus rajin mengulang. Mudah-mudahan bisa melekat dan bisa diingat. Setelah ini kita akan belajar tentang perbaikan bacaan surat pendek. Penasaran surat apa? Kita jedah dulu ya, anak saleh. Anak soleh. Adik-adik soleh yang ada di rumah sekalian, sebagaimana Kak Ruslan sampaikan tadi, sekarang kita akan belajar memperbaiki bacaan surah pendek dalam Al-Quran. Bacaan Quran harus diperbaiki, harus ditahsin, harus diperindah,
harus diperbagus supaya bacaan Quran kita itu dinilai oleh Allah dengan pahala yang luar biasa. Nah, surat pendek yang akan kita perbaiki hari ini adalah surat apa ya? Apa ya? Harus selalu ingat-ingat dulu. Surat At-Tin. Surat At-Tin. Coba teman-teman soleh yang ada di rumah ambil Quran. Ya, bukan koran ya. Kalau dicari di koran tidak didapat. Tapi cari di Quran. Surah At-Tin. Juz keberapa surat At-Tin? Oh, juz ke-30. Nah, nanti siapa yang bisa membaca surat At-Tin? Yang di sini yang bisa, yang sudah hafal. Ya, bacaan lewat hafalan. Oh, Masya Allah. Ayo silakan perkenalkan dulu namanya. Teman-teman soleh dan soleha yang ada di rumah mengikuti atau memperhatikan bacaan surah At-Tin yang akan dibawakan oleh teman kita. Nanti memperkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Abid. Oke, Abid. Teman kita namanya Abid akan membacakan atau menghafalkan surah At-Tin. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Masya Allah, luar biasa. Bagus sekali bacaannya. Kalah Kak Habib. Nanti saya dapat teguran kayak Gorontalo kemarin. Itu lolos dari teguran kalau gitu modelnya. Masya Allah, ini bacaannya luar biasa, sangat bagus bacaannya. Tinggal sifatul huruf saja yang agak kurang diperbaiki sedikit saja. Tapi yang selebihnya sudah luar biasa untuk bacaan surah At-Tinnya. Nah, teman-teman yang ada di rumah, cara membaca surah At-Tin itu seperti yang dibacakan oleh teman kita. Tadi namanya siapa? Siapa dulu namanya? Abid. Nah, orang yang abid, yang taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi seperti namanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Perhatikan Kak Ruslan bacakan, kemudian kita sama-sama dari isti'adzah sampai pada akhir ayat. Surat apa dulu? At-Tin. Ya, surat At-Tin. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Salah. Surat apa ya? At-Tin. Iya, memang At-Tin. Oh, itu Alam Nashrah. Oke lah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Salah lagi. Oh, itu surat Al-Maun. Terus surat At-Tin yang bagaimana? Oh, iya ya. Surat apa? Nah, surat At-Tin. Berarti dimulai dengan
Watini. Oh, bukan wadduha. Wattin wazaitun wa turi sinin. Setelah itu apa ya Kak Habib? Wahazal baladil amin. Ya? Walad. Wah, sudah mulai error kami begini. Sudah mulai error kami, saya lihat ini. Bagaimana begini saja kami, karena Karuslan juga ini mulai tertidur kayaknya, mulai error. Bagaimana kita harus menyemangati dulu adik-adik soleh kita yang ada di rumah dengan apa ya? Dengan nyanyian. Oke, dengan nyanyi. Bagaimana kita menyanyi dulu? Ya, supaya Karuslan fresh lagi sebagaimana Kak Habib juga. Tapi kita menyanyi dulu ya, adik-adik soleh yang ada di rumah. Oke? Wah, luar biasa. Yang di studio, oke? Kita menyanyi dulu. Siap? Oke, berdiri. Semuanya, ayo berdiri. Kita menyanyi dulu, anak soleh. Siapa yang mau masuk surga? Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Rajin ngaji dan baca doa. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hebat, berakhlak mulia. Ayo duduk semuanya. Ya, alhamdulillah kita sudah menyanyi. Kita balik lagi. Tadi surat At-Tin. Masuk di ayatnya, istiadah sudah. Sekarang surah kita masuk. Karuslan baca, kemudian kita sama-sama. Surat At-Tin. Inna a'tainakal kautsar. Salah. Coba diulangi, Abid. Wattini wazzaitun. Oh, yang itu. Oke. Karuslan baca, kemudian kita sama-sama. Wattini wazzaitun. 3. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. 3. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. 3. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal. Ada qalqalah di sini ya, ada 2 kali qalqalahnya. Laqad khalaqnal. Nah, dal yang pertama, qalqalah yang pertama itu adalah dipantulkan tapi condongnya ke huruf e, dal. Jadi setiap qalqalah kalau huruf dal condongnya itu ke huruf e. Laqad khalaqnal insana. Laqad khalaqa. Kemudian kalau huruf qaf ya. Qaf condongnya ke o.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadna. Pantulan dalnya. Thumma radadna. Thumma radadna. Nah, ulang 1, 2, 3. Thumma radadnahu Nah, semuanya sudah tidak hafal? asfal. Coba Kak Habib. Ayo Kak Habib. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. 3. Thumma radadnahu Asfala safilin. Saatnya asfala safilin. 3. Asfala safilin. Ulang dari summa. 3. Summa radadnahu asfala safilin. Setelah itu illalladzina amanu wa amilus salihat. 3. illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ada pantulannya huruf ja. Ja itu condongnya ke huruf e. Ya. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. 3. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. 3. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Begitulah model bacaan dari surah At-Tin. Surah At-Tin. Juz keberapa? 30. Juz ke-30 yang di pertama atau yang di terakhir? Terakhir. Juz 30 pertama atau terakhir? Terakhir. Ada berapa juz di dalam Quran? 30. Ada berapa? Ada 30. At-Tin surat juz yang keberapa? 30. Surat juz yang ke-30. 30. Ya, pendek ayatnya. Sehingga itu Karuslan ingatkan kembali, membaca pelan, ya, tepat, bukan cepat. Banyak orang yang bacaan cepat tapi tidak tepat. Sehingga cepat sekali, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil dan seterusnya. Tapi tidak kedengaran jelas bacaannya itu apa. Biarlah nanti pelan. Kenapa yang Allah sebutkan itu sama Nabi? Warattilil Qur'ana tartila. Kalau kamu baca Quran, kasih pelan-pelan kasana baca Quran. Nabi sebutkan zayyinul Qur'an bi aswatikum
baca Quran, usahakan dengan suara yang paling merdu. Bukan menurut orang paling merdu, tapi menurut orang yang paling merdu. Karena beda. Menurut saya merdu, menurut orang saya merdu. Fals. Fals. Itu yang masalah. Jadi setidaknya kamu merasa ini suara saya yang paling merdu. Nah, makanya pembacaan Quran harus supaya kita tahu, oh ini bacaannya ini huruf ini harus dibaca seperti ini. Seperti tadi antara dal dengan huruf qaf biasanya tidak bisa dibedakan antara qalqalahnya. Yang penting bab bunyi. Penting memantul. Yang penting tapantul. Padahal kan teknik memantulnya itu kan tidak sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Dari 5 qalqalah ada huruf ba, jat, da, to dan qaf. 5 itu 2 condongnya ke o, huruf to dan huruf qa. Sama dengan tadi summa rajadan laqad khalaqnal, kan? Ya. Ya. Yang satu condongnya ke e, yang satunya condongnya ke o. Makanya bunyinya agak ini. Laqad khalaq. Kalau biasanya kita dengar orang-orang lain yang apa namanya? Yang sering yang namanya tada terus. Tadarus. Saya tidak bilang tadarus, hanya tada terus. Yang modelnya tada terus ya kadang-kadang begitu. Laqad khalaqnal insana. Kan bacaannya rusak. Memang cepat dia membaca tapi tidak tepat. Ketika tidak tepat, tidak mau belajar, maka dia terhitung berdosa. Karena kenapa? Dia tahu bacaannya tidak tepat tapi dia tidak mau belajar. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kita ini ditepatkan bacaan Quran kita. Amin, ya Rabbal dari lisan Alamin. kita dan hati kita, sehingga Quran itu bisa menyatu dengan kita dan bisa memberikan syafaat di akhirat nanti. Amin, ya Rabbal Alamin. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, setelah ini kita akan mendengarkan ceramah. Ceramahnya sangat menarik. Penasaran kan? Kita jedah dulu. Anak soleh. Anak soleh. cerdas, hebat, berakhlak mulia. Wow, tapi kurang semangat ini. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Cinta Al-Quran. Ya, Masya Allah. Adik-adik soleh yang ada di rumah jangan kalah semangat dengan yang ada di studio ya. Nah, sebagaimana Kak Ruslan sampaikan tadi, kita akan mendengarkan ceramah singkat yang akan dibawakan oleh calon ustadz besar. Siapa dulu namanya? Siapa? Fahri. Ya, Ustadz Fahri. Ayo, yang mana Ustadz Fahri? Maju di depan. Ya. Silakan kita dengarkan ceramah dari Ustadz Fahri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Al-Umar. Saya tinggal di Jalan Sawah Besar di Kabupaten Bone Bolango. Saya santri Darul Khairat. Saya akan membawakan ceramah tentang kenangan di bulan Ramadan. Kenangan di bulan Ramadan terletak pada kita menjaga tubuh kita agar selalu sehat dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita. Kita dianjurkan agar senantiasa menjaga tubuh kita agar selalu sehat dengan menyegerakan makan sahur dan berbuka puasa. Makan saat sahur akan memberikan dorongan pada kita agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Sekian ceramah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada calon ustadz besar
Namanya Ustadz Fahri. Ustadz Fahri. Ustadz Fahri, bagus, Masya Allah. Guru saya juga ada namanya Ustadz Fahri. Ustadz Fahri ya. Ya, ini juga supaya tahu jadi guru besar. Amin. Di sekolah kecil. Tidaklah, di sekolah yang besar sekali. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik soleh yang ada di rumah, dengan yang di studio, ceramahnya luar biasa. Kenangan di bulan Ramadan. Nah, kalau kita mengingat Ramadan kemarin, kira-kira apa yang berkesan? Bangun malam, makan sahur tapi susah makan. Kemudian tahanlah lapar, tidak boleh marah-marah. Apalagi rajin sholat, rajin mengaji. Kalau tidak dilakukan itu, walaupun dia puasa, misalnya tidak makan, tidak minum, tapi tidak sholat juga tidak ada, tidak ada pahalanya, tetap ada tapi kurang, ya. Tidak dinilai besar. Tapi kalau dilakukan semuanya, itu luar biasa pahalanya. Nah, setelah Ramadan ini kita harus rajin belajar dengan hadal begitu. Memang Ramadan nanti tahun depan, tapi ada kenangan Ramadan. Saya lagi suka puasa Ustadz, tapi sudah tidak di Ramadan, apa boleh saya puasa? Boleh. Ada puasa Senin, Kamis. Ada puasa Daud. Puasa Daud itu bagaimana Ustadz? Kita tanya sama Ustadznya kan gitu. Ustadz bagaimana puasa Daud? Atau Karuslan bagaimana puasa Daud itu? Puasa Daud itu hari ini puasa, besok tidak, besok puasa lagi, besok tidak lagi. Begitu seterusnya. Atau puasanya Senin Kamis, hanya Senin dengan Kamis saja. Atau puasa 1 bulan hanya 3 kali Kak Habib. Yang namanya puasa apa itu Kak Habib ya? Tidak tahu. Puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid. Yaumul Bid, hari di pertengahan bulan, berjalan di bulan langit. Misalnya bulan Haram, Musafar, dan seterusnya. Dia ada puasa pada pertengahan bulan. Pertengahan bulan itu mulai 13, 14, 15. Di bulan berjalan, di bulan Hijriah, maka dia disunahkan untuk puasa. Nah, bukan hanya itu saja, apalagi sekarang di bulan haji. Ada namanya puasa apa? Puasa apa ya? Kak Habib puasa apa? Ada puasa Arafah. Ada puasa Arafah. Jadi orang yang sementara berhaji di sana, mereka berkumpul di Arafah, kita puasa di sini. Setidaknya kita dapat pahalanya sama dengan ada puasa orang berada di Arafah. Nah, ini banyak puasanya. Kenangan itu harus kita buat sekarang. Jangan ada puasa hanya di Ramadan saja. Setelah habis Ramadan tidak lagi puasa. Nah, padahal kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Di puasa kita rajin sholat. Jangan setelah puasa tidak sholat-sholat lagi. Jangankan sholat, nama sholat dia sudah lupa. Isya dilakukan siang hari, subuh dilakukan malam hari. Nah, ini juga kan masalah. Jadi harus diingat, bukan hanya nama sholatnya yang diingat, tapi jumlah rokaat sholat. Maghrib 4 rokaat. Iya kan? Oh, maghrib 3. Terus apa lagi? Coba sebutkan nama-nama sholat beserta jumlah rokaat dari setiap sholat. Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Jadi berapa rakaat semuanya? Coba kita hitung. Isya berapa? 4. Subuh 2. Tambah zuhur 4. Tambah asar 4. Sudah berapa? 14. Tambah maghrib 3. Berapa semuanya? 14 tambah 3. 14 tambah 3. 4 tambah 3. 17. 7 tambah belas. Lagi susah diingat. 4 tambah 3 tambah 7 tambah belas. Jadi 17. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya adik-adik soleh yang ada di... Kenangan Ramadan harus kita bawa sampai sekarang.
Di Ramadan itu tidak boleh kita bicara sembarangan. Nanti pahalanya berkurang. Setelah Ramadan, jaga cara bicara. Di Ramadan itu kita merasa malaikat menjaga kita. Sehingga tidak ada orang yang puasa yang bicara orang, yang menyakiti hati orang. Kenapa dia yakin betul? Dia ingat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Segala sesuatu yang dia ucapkan pasti dicatat oleh malaikat. Lihat orang puasa, diam. Biar orang gara-gara dia, tidak. Ada puasa, nah. Puasa, tunggu harus buka. Sama dengan Bahaya. Itu masalah. Nah, kita ambil kenangan itu, kita lakukan sekarang. Jadi dia jangan hanya sebatas kenangan di Ramadan itu. Tapi kita lakukan kembali hal-hal yang pernah kita lakukan di Ramadan. Sehingga kita berharap Ramadan tahun depannya kita akan ketemu lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi banyak hal. Sholat tepat waktu. Coba kita lihat di Ramadan itu masjid full. Semangat orang. Bahkan habis sholat tidak langsung tidur. Lagi jalan pagi. Lagi nongkrong di sana, nongkrong di sini. Coba bayangkan, masa minum kopi? Puasa minum kopi? Oh, minum air. Tidaklah. Jadi semua orang bangun, yang kacili, yang besar, semua orang bangun. Dan bangunnya semangat, senyum. Bahkan dia lagi jalan pagi, kumpul-kumpul dengan teman. Coba lihat sekarang, habis subuh susah dikasih bangun. Terus habis bangun langsung sholat, oke. Setelah salam kiri langsung tak tidur. Itu asalan. Padahal di Ramadan kita diajarkan kemarin. Habis sholat subuh tidak usah tidur. Jauh rezekinya itu. Jadi di Muslim itu dilarang untuk tidur setelah sholat subuh. Dan dia sebaiknya kalau mau tidur malam itu sampai setelah sholat Isya. Jangan tidur sebelum sholat Isya. Nanti kalau tak tidur, tak bangun kamari, lohor. Jadi banyak hal yang ditinggalkan dalam bentuk ibadah. Nah, kenangan-kenangan itu di Ramadan harus dibawa sekarang. Di Ramadan itu kita dianjurkan untuk berbagi dengan orang. Ya sedekah. Kan? Kita kasih buka puasa, kita berikan bantuan ke orang yang susah dan seterusnya. Setelah Ramadan harus ada rajin juga. Nah, sekarang kan di Gorontalo ada yang namanya Jumat Berkah. Ya kan, Jumat Berkah. Kalau di Ramadan itu tiap buka puasa, sekarang tidak. Tidak ada orang kasih buka puasa. Maka yang kita lakukan, kita terlibat dalam kegiatan Jumat Berkah, Jumat berbagi. Itu banyak kita datang. Kalau misalnya kita tidak bisa antar begitu, ya di sekolah dikasih jajan. Kalau misalnya dikasih jajan 5.000, nah 5.000 dikasih uang jajan, 1.500 atau 2.000 dikasih sama teman. Jangan ada beli gula-gula, sudah makan, kasih telan ludah lagi sama teman-teman. Nah, itu masalah. Di Ramadan kita diajarkan untuk berbagi rasa, kemudian berbagi rezeki, kemudian banyak hal yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan itu yang semestinya kita bawa di setelah Ramadan. Itulah kenangan-kenangan yang luar biasa. Nah, di Ramadan kita rajin bangun malam. Sekarang kita masih bangun malam? Bangun, tapi minum air. Suka buang air kecil dan seterusnya. Padahal tidaklah seperti itu. Orang yang berpuasa, ibadah yang melekat terhadap dirinya, dia lakukan sampai selesai bulan suci Ramadan. Kenapa para ulama terdahulu itu menjaga puasa itu Kak Habib 6 bulan sebelumnya dan 6 bulan sesudahnya. Dia berdoa mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya 6 bulan lamanya. Setelah puasa dia menangis terus. Kenapa? Dia takut jangan sampai dia punya ibadah tidak diterima. Maka dia menyesal terus 6 bulan. Wah, luar biasa. Kalau kita habis Ramadan, yes. Sesudah selesai. Kalau orang yang beriman itu tidak, justru dia rindu dengan kedatangan bulan Ramadan, dia bersedih dengan kepergian bulan suci Ramadan. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Nah, kenangan itu luar biasa. Di Ramadan itu terkesan semua orang baik. Ketika semua baik, semua
mau berbagi, lihat rezeki itu seakan-akan dimudahkan oleh Tuhan. Hampir semua orang jual kue, tapi terkesan semuanya dimudahkan oleh Allah. Memang keberkahan dari bulan suci Ramadan. Berarti kalau ingin berkah hidupnya jangan pernah lupa ibadah. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, sekarang kita sudah berada pada penghujung acara anak soleh. Tadi kita buka dengan membaca doa. Semestinya kita tutup juga dengan baca doa. Siapa yang mau baca doa sebelum mengakhiri? Ya, silakan. Teman-teman, sesudah kita belajar, marilah kita berbaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tibalah kita pada penghujung acara. Mudah-mudahan acara anak soleh ini senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya, saksikan anak soleh di TVRI setiap hari Jumat jam 3 sore. Ingat ya, anak soleh bukan hanya disaksikan di TV biasa saja, tapi di TV online juga bisa, di YouTube juga bisa. Jangan lupa ya, untuk anak soleh subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana